Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, mendadak karena ada agenda tadi malam sudah kami sampaikan untuk Mas Roes ya, karena padat acara kemarin baru agenda dengan siapa Presiden Penyair itu Mas Sultarji Bahri dan juga ulang tahunnya Bang Asri Zalnur. Jadi agak sedikit riwa-riwi dan kami paksa untuk siang ini untuk melakukan daring. Ini nunggu sholat dulu nanti ke Gaksa seperti itu. Nah, sebelum nanti kita ke Mas Roes, teman-teman mohon yang belum on cam bisa on cam dulu. Saya tunggu. Ya, jadi kita bisa tahu aktivitas Anda di mana. Lainnya do on cam nggak on cam itu nggak menghargai namanya. Yang penting nggak usah ikut sekalian. Baru berapa lah ini? Masih 7 ya. Yang lain kemana ini yang lain? Nah, kita melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan, meskipun belum semuanya ya, nanti karena ada bagian-bagian khusus yang akan disampaikan Mas Rois mungkin secara praktik maupun secara praksis di lapangan atau praktiknya kira-kira. Setelah kemarin kita membahas apa itu ilmu sastra, karya sastra, kemudian genrenya, kemudian juga jenisnya. Nah, selanjutnya ini kita bisa belajar tentang beberapa keterampilan di dalam pembelajaran sastra. Seperti di bahasa Indonesia itu ada 4 ya, mulai dari keterampilan menyimak dan mendengarkan. Menyimak itu berbeda dengan mendengar ya. Mendengar pun berbeda dengan mendengarkan. Jadi ini perlu dipahami secara konseptual seperti itu. Yang kedua, keterampilan membaca, kemudian berbicara, dan keterampilan menulis. Jadi ini disebut biasanya dengan catur tunggal keterampilan berbahasa, yang itu tentu nanti di dalam sastra anak akan saling berkaitan ya. Misalnya ngomong puisi, puisi itu aktivitas yang dikembangkan apa keterampilannya? Apakah hanya menyimak atau mendengarkan atau berbicara atau sudah menulis, kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan membaca. Nah, ini biasanya secara umum dilakukan anak-anak kelas dasar ya. Jadi penyebutan kelas 1, 2, 3 itu jangan atau bukan kelas rendah, tapi kelas dasar seperti itu. Nah, kemudian ini yang paling dasar ya memang membaca ya. Meskipun di dalam konsep catur tunggal namanya keterampilan berbahasa itu paling awal yang menyimak. Menyimak atau mendengarkan. Jadi kalau hanya mendengar itu sekilas saja, nggak serius, nggak fokus ya. Tapi kalau mendengarkan atau menyimak itu sudah ada keterlibatan seorang penyimak di dalam materi atau apa yang didengarkan. Nah, berbeda. Makanya kadang mendengar itu ya hanya sekelebatan. Nah, misalnya Anda lewat kayak ada orang bisik-bisik, ada musik, nah itu mendengar. Tapi kalau mendengarkan itu sudah ada fokus ya, serius seperti itu. Makanya Anda tinggal dalam mencari ilmu atau menyerap informasi itu wilayahnya mendengar atau mendengarkan. Nah, itu Anda sendiri yang tahu ya, kira-kira. Nah, membaca ini khususnya kelas dasar 1, 2, ya kelas 3 bisa. Ini secara umum untuk mendapatkan makna ya. Misalnya anak-anak disuruh membaca karya sastra lama berupa pantun. Kemarin saya suruh membuat pantun itu tujuannya agar kembali ke sana ya. Misalnya karya sastra daerah yang berkaitan dengan mite atau mitos,
Biasanya yang sering Anda ucapkan itu, kalau anak perempuan itu nyapu harus bersih ya. Kalau nggak bersih, nanti akibatnya apa? Suaminya brengosen ya, gitu kira-kira ya. Nah itu bagian dari ini apa namanya karya sastra lama sebenarnya. Tapi itu juga berkaitan dengan sastra tradisional lah ya. Bisa masuk ke Gugon Tuhon namanya. Nah, maknanya itu bisa kita dapat langsung maupun tidak langsung. Ini kalau kelas-kelas dasar. Kelas tinggi pun sama saya kira ya. Nah, kemudian tahapannya ini ya mulai persiapan, transisi, dan perkembangan. Jadi ini bisa kita lihat dalam konteks membaca apa dulu. Nah, yang paling mudah, kalau ini ada yang sudah ngajar nggak kelas dasar? Itu ada beberapa KI atau KD di bahasa Indonesia itu yang membaca puisi atau membaca cerita atau membaca apa namanya cerita rakyat biasanya ya. Nah, itu kadang ketika sebelum membaca, guru belum siap dalam memberikan materi tanpa ada persiapan. Langsung disuruh membaca ya tanpa disuguhkan ini ceritanya ini anak-anak, kemudian tujuannya ini, substansinya ini. Nah, kapan-kapan kita akan contohkan beberapa cerita yang beberapa hasil kajian itu kurang relevan karena berbau unsur kekerasan, sara ya. Misalnya contoh tidak ramah gender juga ya, dan inklusi sosial. Itu seperti contoh nanti kita akan berikan tentang ini cerita Sangkuriang ya. Itu contoh yang belakangan diperdebatkan itu. Nah, setelah tahapan itu tentunya teman-teman harus menyiapkan aspek-aspek ini ya, mulai dari pengembangan aspek sosial. Tadi saya sampaikan ya, ada inklusi sosial atau berhubungan dengan aspek ya sosiologis anak. Misalnya anak-anak hidup di kota atau di suatu daerah yang di situ dilarang menggunakan ini apa namanya baju berwarna merah misalnya. Nah, maka ketika kita memberikan sebuah bahan bacaan, ya jangan yang berkaitan dengan baju yang berwarna merah. Itu contoh aja ya. Di beberapa daerah saya kira lokal wisdomnya atau lokal knowledge maupun lokal geniusnya itu berbeda. Jadi aspek sosial itu harus diperhatikan. Ya meskipun kalau di konteks Temanggung, Magelang, Wonosobo, ya kebanyakan paling anak-anak SDM ya di sekitar orang-orang Kedu lah ya. Itu paling tidak begitu berdampak atau memiliki diferensiasi yang begitu banyak ya. Artinya ya paling banyak orang-orang sini lah. Kecuali itu SD-SD di perkotaan. Misalnya Semarang ya, itu anak-anaknya tentu banyak yang tidak dari Semarang saja, tapi anak buruh ya. Anak buruh, anak guru, anak dosen, anak PNS, anak pokoknya macam-macam latar belakang. Kalau di Temanggung ya sebut saja paling banyak ya petani lah saya menyebut ya. Atau di daerah Pantura ya nelayan lah. Nah, itu aspek-aspek itu harus diperhatikan. Kemudian pengembangan fisik itu juga perlu diperhatikan. Apalagi nanti ada anak yang nyuwun sewu ada yang disabel ya, atau yang memiliki hambatan dalam fisik, nah itu perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah pengembangan kognitif. Nah, pengembangan kognitif ini ya berkaitan dengan pengetahuan anak kira-kira ya. Nah, setelah membaca, menyimak, nah tentunya ini berkaitan dengan hal-hal yang disimak. Kegiatan menyimak tadi sudah saya sampaikan ya. Kegiatan mendengarkan dengan serius apa yang itu. Kemudian tahapannya ini mulai ya awalnya memang mendengarkan. Maka keterampilan pertama seorang bayi dilahirkan itu selain nangis ya mendengarkan ya. Mendengar lah, enggak sampai mendengarkan. Maka kalau orang Jawa di daerah Pantura sana itu biar nanti nggak kagetan itu biasanya ditaruh di tampah itu ya digeblok-geblok kalau orang sana itu ya mungkin kaget ya blok-blok kayak gitu. Nah itu dalam rangka tadi memiliki kekuatan gendang telinganya itu kuat gitu loh. Nah kemudian juga menginterpretasi dari apa yang disimak, ada sampai menilai atau mengevaluasi, menanggapi maupun memahami. Nah
dari tujuan atau tahapan ini, kira-kira nanti contohnya puisi, anak kira-kira di sana sampai tahap memahami atau sampai menginterpretasi. Misalnya, ini misalnya hari guru ya anak-anak ya. Kau berjuang tak kenal lelah, bla 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 misalnya. Itu kira-kira anak itu sampai tahap hanya mendengarkan, sampai memahami, menginterpretasi, menilai atau hanya menanggapi saja. Nah itu harus dipikirkan. Tapi ya minimal kalau kelas dasar ya minimal ya to know lah ya untuk tahu untuk memahami seperti itu. Jangan sampai tidak hanya sekilas saja. Jadi tidak hanya teksnya, teks dari maksud dari puisi itu, tapi juga maknanya ya. Nah kalau membaca ini nanti bisa ditambahkan Mas Roes lebih dalam ya berkaitan dengan intonasinya, ekspresinya, artikulasi, tanda baca ini saya kira juga menjadi hal penting. Khususnya ini yang kalau di Jawa Tengah ini yang baru ya belakangan lah 4 tahunan ini berkembang baca cerpen ya. Kalau baca puisi sudah umum, tapi lomba baca esai, baca cerpen ini kayaknya beberapa teman-teman sudah mengembangkan. Nah, ini saya kira anak-anak juga tidak hanya dan kalau di kita ya di pembelajaran bahasa Indonesia itu baca cerita sudah biasa ya. Kalau puisi mungkin yang malah jarang. Kecuali hanya lomba ya. Ini karena kadang ya untuk pelestarian karya sastra hanya dalam event-event tertentu ya. Kalau baca cerita di pembelajaran itu malah sering yang justru kurang begitu intens itu membaca puisi, meskipun ini juga sangat banyak dilakukan ketika event-event lomba seperti itu. Nah ini nanti bisa kita praktikkan ketika anak-anak sedang proses pembelajaran, tapi dalam konteks pandemi ya saya kira tidak ada masalah, justru malah bisa didampingi orang tua ya. Nah ini yang paling penting, nanti bisa kita elaborasi ya. Ada makna dari sebuah kata, makna dari sebuah kalimat. Kalau puisi nanti ada rima, ya. Kalau cerita ya ada alur, plot, tema dan sebagainya. Ini tentunya yang tersirat itu ya yang tidak tampak, ya. Misalnya di dalam konteks ini ya saya contohkan ayat Al-Quran ya, misalnya tangan Tuhan. Ya. Tangan Tuhan itu kalau tersunatnya bayangan kita masuk Tuhan punya tangan ya kayak manusia kan enggak, tetapi kekuasaan ya makna tersiratnya gampangannya seperti itu, bukan berarti terus Tuhan punya tangan digambarkan besar tuh ya enggak lah ya. Cuman pesan tersiratnya itu kekuasaan lah ya seperti itu. Kalau lagu-lagu coba kau menari-nari di atas luka itu kan kayak senang atas penderitaan orang lain lah gitu kira-kira ya, bukan kalau dibayangkan kan metafor ya. Masa menari-nari di atas luka itu terus gimana? Tidak bisa kita pahami secara tersurat saja. Mengingat pesan dan memperhatikan dengan teliti. Ini kelas dasar loh ya, kelas SD, SDMI ya. Jangan dibandingkan dengan Anda, ini saya kira terlampaui. Tapi bagaimana kita membelajarkan sastra anak itu, khususnya karya sastra anak itu ya sesuai dunia mereka, sesuai usia mereka. Karena konsep sastra anak kemarin seperti itu kan. Nah, kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan karena 4 keterampilan berbahasa itu, ini nanti kita lakukan dalam konteks beberapa karya sastra yang sudah kita kenalkan, mulai dari puisi, ya, cerpen, pantun, dan nanti kita bisa mengekspresikannya dengan memberikan contoh ataupun praktik dari hasil yang sudah teman-teman lakukan. Meskipun dalam konteks ini nanti pengembangannya bisa kita berikan kepada beberapa jenis ya. Kalau tahun-tahun kemarin itu kita dari kelas yang sudah ada itu lebih kepada cerita bergambar. Tapi karena semester ini sudah ada Mas Rois, nanti kira-kira produk kita apa gitu loh, apakah deklamasi ya, apakah kalau puisi saya kira sudah ada jenis karyanya, nanti tinggal kita kembangkan entah nanti menjadi antologi atau bagaimana. Mungkin itu ya tambahannya. Ini masih ada beberapa materi tentang
pembelajaran puisi, pembelajaran cerpen, pembelajaran yang lain ya, saya lupa, untuk beberapa karya sastra yang nanti kita sepakati. Dan tampaknya Mas, ini yang kelas lain belum belum hadir semua ya, nggak apa-apa, kita nanti sambil menunggu karena ini di luar jadwal, mungkin teman-teman masih di perjalanan atau ada kesibukan lain. Halo Mas Rois, sudah hadir atau proses perjalanan ke Gaksa? Udah Mas, Sudah ya. nyimak. Ini Mas Rois, saya kita awali lagi atau kita mulai lagi untuk pertemuan kita ini sudah selesai UTS dan ini beberapa teman-teman belum bisa gabung semua, tapi yang jelas nanti kita berikan rekamannya kepada teman-teman yang lain. Di awal sudah kita sampaikan sesuai RPS itu tahapannya dimulai dari ilmu dan karya sastra anak, ini sudah kita jelaskan. Kemudian genre sastra anak ya, ini sudah kita paparkan juga berkaitan dengan apa itu realisme, kemudian formula, kemudian fantasi, ada apalagi ya puisi, non fiksi, dan satunya kalau nggak salah sastra tradisional ya. Ini genre sastra anak yang kita pilih. Kemudian macam-macamnya, macam-macam karya sastra anak ini sudah kita jelaskan pula secara dari luring ya, luring terus ini. Kemarin hanya satu kali yang daring ya, yang daring sorry, yang artikel ilmiah. Nah, nanti butuh pengawalan luring ini. Tentang macam-macam karya sastra anak kita paparkan tentang puisi anak, pantun anak, cerpen anak, cergam dan dongeng serta satunya komik ya, komik anak. Ini sudah kita paparkan dan hari ini aslinya materinya nanti bisa kepada pembelajaran puisi ya, pembelajaran menulis bisa Mas, atau membaca menyimak. Tadi saya sudah menyampaikan sedikit konsep lah ya tentang pembelajaran menyimak dan membaca sastra anak. Ya ini nanti konsep pembelajaran membaca dan menyimaknya sudah saya paparkan sedikit. Mungkin Mas Rais bisa memberikan pengalamannya atau elaborasinya terkait dengan bagaimana sih praktik pembelajaran membaca maupun menyimak sastra anak. Entah nanti ini arahnya ke puisi atau ke cerpen atau yang lain. Dan besok-besok kalau ada waktu nanti kita tambah ke pembelajaran menulis, kemudian sampai apresiasi, kritik ya. Nanti kita spesifik ke puisi pantun, cerpen cergam, dongeng, komik, dan yang terakhir masih ada 3 tema berkaitan dengan sastra anak di era cyber, pendidikan karakter berbasis sastra anak, dan evaluasi pembelajaran sastra anak. Itu Mas Roes sekitar tema-tema yang kita suguhkan di RPS. Mungkin kalau sudah sampai 3 Gaksa belum Mas ini Mas? Aku sudah. Sudah ya. Mungkin itu Mas Prakata sembari nanti kalau ini mau fokus di pembelajaran praktik ya, praktik pembelajaran menyimak atau mendengarkan atau membaca monggo. Tapi kalau mau memberi penguatan di aspek pembelajaran puisi atau yang lain monggo berkaitan dengan kritik ataupun deklamasinya. Monggo Mas Roes, saya ikut kuliahnya ini. Aku lagi buka PowerPoint dulu nih. Silakan. Ini teman-teman yang lain monggo disuruh masuk aja teman-teman yang belum bergabung. Kayaknya hujan apa gimana ini sinyalnya ya. Bentar. Mungkin saya akan coba mulai dulu dari penulisan. Ya monggo Mas, jadikan co-host sudah. Bentar. Saya bisa share screen nggak? Bisa, bisa. Sudah saya jadikan co-host ini. Oke.
Sharing dulu. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini ada share screen di mana ya? Mana pakai laptop, Pak? Atau Oh, kirim saya, laptop. tak kirim, nggak share screen. Aku pakai laptop. Kita kirim ya. Ini sebenarnya ada dua materi. Materi pertama itu di penulisan, materi kedua ada di pembacaan. Materi penulisan, untuk materi pembacaan saya ambil dari materinya Ega. Kebetulan kemarin tuh baru beres ngasih materi untuk guru-guru SD, untuk ngasih materi penulisan puisi di kalangan anak-anak. Nah, saya dalam materi ini sengaja mengajukan beberapa materi yang sifatnya itu babon, Mas Ida. Jadi sifatnya babon, artinya tidak langsung implementasi pengajarannya, tapi babon soal apa yang sesungguhnya diperlukan dalam penciptaan puisi untuk kemudian diturunkan kepada anak-anak. Jadi agar nanti anak-anak yang bisa nulis, gurunya juga bisa menulis. Nih, anak-anak kan saya perhatikan di lapangan sebagian besar ketika guru-guru sibuk memberi pelatihan, mendidik anak-anaknya menulis puisi, rata-rata malah guru nih tidak nulis puisi. Ini yang saya ingin berikan sebentar ya. Saya tentu tidak akan membicarakan soal apa sastra anak dan semacamnya, karena saya yakin Mas Ibda sudah menyampaikannya. Saya sama sekali tidak perlu menambahkan soal itu. Jadi dalam kesempatan kali ini saya paling berbagi soal bagaimana praktik-praktik pelatihan, konsep-konsep dasar penulisan dan pembacaan puisi untuk anak-anak. Sekali lagi, yang saya sampaikan adalah babon, nanti akan di-share screen oleh Mas Ibda. Sudah dikirim, Mas? Bentar, saya cek dulu ya. Dikirim ke saya, Mas? Urung nyambung ya? Di WhatsApp. Yang mana dulu? Materi puisi dan penulisannya? Materi puisi dan penulisannya dulu aja. Oke. Oke, monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman. Bahagia sekali bisa ikut terlibat dalam proses belajar di Setisnu. Terima kasih Pak Sisnu, Pak Ibda, dan yang lainnya. Saya diajak untuk bertemu teman-teman. Yang pasti saya hanya akan menyampaikan sesuatu yang boleh jadi sesuatu itu teman-teman sudah mengetahuinya. Karena saya sangat meyakini bahwa Pak Ibda dan sebagainya itu adalah orang-orang yang menggeluti sastra dan tahu dunia sastra. Jadi bukan sekadar dosen, tetapi juga pegiat sastra, pegiat literasi, sehingga saya pikir ini ibarat mencari mata air di seberang gunung, sementara ada air sumur di belakang rumah. Itu kira-kira kalau meminta saya bicara soal sastra anak di depan Mas Ibda itu begitu.
Angel. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang akan saya sampaikan di sini adalah konsep dasarnya, babonnya, untuk para pendidik, untuk siapapun yang nanti akan memberi pelajaran, mendidik anak-anak untuk menulis karya sastra, terutama puisi, babonnya yang harus kita ketahui. Apa sih babonnya? Boleh next. Next, Mas. Tak full kok angel ya malah ya. Tidak. Ini di full susah ya, boleh. Non full aja ya. Nah, ini ya, lihat ya. Oke. Ya, Mas. Oke. Teman-teman, hal pertama yang harus kita ketahui bahwa dalam penulisan puisi itu, kita jangan lupa bahwa pintu pertamanya adalah ide. Apa yang dimaksud ide? Kerangka dalam suatu pikiran, untuk memberangkatkan sesuatu hal. Jadi dalam kepala kita itu ada kerangka atas sesuatu. Sesuatunya apa? Trigger. Yang keluar dari kerangka itu apa? Ide. Jadi bagaimana pikiran manusia itu memiliki ide atas sesuatu. Contoh, kita melihat ada bunga di taman sekolah. Ketika kita hendak menulis puisi, jangan terburu-buru meminta anak-anak untuk menyusun puisi dari bunga. Tetapi terlebih dahulu ajak anak-anak untuk mendekati bunga, mengetahui apa itu bunga, bagian-bagiannya. Kemudian ketika pengetahuan tentang bunga itu cukup, barulah kita tanya, kamu punya pengalaman tentang bunga atau tidak? Ada tidak kamu merasa tertarik pada bunga dan semacam. Dari ketertarikan itu, ulik lagi, kamu punya ide apa tentang bunga? Jadi ketika menulis puisi, ini babonnya baik orang dewasa, baik anak-anak, hanya perbedaannya pada cara menyampaikannya, adalah apa ide yang hendak ditawarkan melalui sebuah puisi. Misalkan orang dewasa memandang bunga sebagai rasa cinta kepada seseorang, perasaan pedih karena ditinggalkan kekasih. Anak-anak mungkin berbeda. Mungkin mereka akan melihat bagaimana bunga itu adalah suatu pesta warna. Ada pesta warna di situ, ada sepasang sayap kupu-kupu di situ. Ada dunia permainan di situ, ada harapan dan kegembiraan. Itulah idenya. Oleh sebab itu, ulik terlebih dahulu tentang ide yang dimiliki anak-anak. Sebelum kita mengulik idenya, harus terlebih dahulu diberi pengetahuan tentang apa yang objek yang hendak kita jadikan percontohan penulisan. Jadi idenya. Agar tidak ada lagi anak-anak menulis puisi, bunga, warnamu merah, aku suka. Oke, itu sesuatu yang polos, itu sesuatu yang normal dalam dunia anak-anak. Tetapi anak-anak tidak terkelola imajinasi, tidak terkelola kecerdasannya melalui puisi, tidak terdorong pikirannya untuk melahirkan sesuatu yang memang lahir dari dunia anak-anak. Tidak heran ketika saya mendapati perlombaan cipta puisi yang temanya adalah patriotisme. Tiba-tiba mereka akan berbicara tentang pahlawan yang jauh sekali, yang mungkin mereka juga tidak tahu siapa pahlawan. Ketika berbicara, dikasih tema tentang bangsa Indonesia, mereka akan bicara bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, banyak budayanya,
itu menandakan anak-anak tidak didekati ide. Kalau saja anak-anak didekati idenya, diperkenalkan pada Indonesia, diberikan pertanyaan, kalau menurut kamu Indonesia itu apa? Kira-kira kalau kamu itu anak Indonesia bukan? Ibu bapakmu anak Indonesia bukan? Nah, mungkin enggak. Indonesia itu taman bermainmu, rumahmu, pelataranmu, teman-temanmu. Ide inilah yang kemudian akan bisa mengantarkan anak-anak pada puisi-puisi yang tetap unik, tetap berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Di lapangan saya mendapatkan kenyataan yang agak mengkhawatirkan. Karena ternyata anak-anak diajarkan menulis puisi dengan kerangka berpikir orang dewasa. Karena orang dewasa memasukkan idenya tentang suatu tema. Nah, teman-teman, berkaitan tentang ide penciptaan puisi ini, dahulukan pengetahuan atas suatu tema, atas suatu objek, kemudian dalami kedekatan antara si anak dengan suatu objek atau suatu tema, persempit wilayahnya sesuai dengan ruang lingkup si anak-anak. Ingat kata Theo, tidak ada kesusastraan yang terlepas dari kebudayaan. Kebudayaan di sini juga berkaitan tentang lingkungan sosial. Kalau anak-anak Indonesia menciptakan puisi tentang Indonesia, rata-rata mengatakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, beragam budaya, beragam tarian. Aku yakin itu adalah bentuk intervensi ide orang dewasa tentang suatu tema kepada anak-anak. Akibatnya apa? Puisi sejak dini tidak mencerdaskan anak-anak. Terlebih lagi dalam suatu perlombaan, saya mendapati banyak sekali peserta lomba anak SD, itu puisi yang dibuatkan oleh guru-gurunya. Tolong jangan lakukan kejahatan semacam ini nanti jika teman-teman sudah jadi guru. Karena persoalannya boleh saja menang, tapi teman-teman jika melakukan itu, melakukan kejahatan besar. Bukan hanya soal karya yang diatasnamakan anak-anak, tapi merampas kesempatan anak-anak untuk cerdas melalui karya sastra. Ingat teman-teman, jangan memandang karya sastra sepele bagi kecerdasan anak manusia. Adanya pengetahuan sampai melalui bahasa. Adanya matematika sampai pada kita itu karena bahasa. Dan karya sastra adalah puncak capaian bahasa. Bayangkan jika sejak dini anak-anak ini kita kelola dengan baik. Tidak ada intervensi, tidak ada gairah untuk menang. Kita biarkan mereka mendekati sastra dengan jujur. Kita persempit wilayah-wilayah yang terlalu luas yang biasanya datang dari orang-orang dewasa. Mohon maaf, kadang orang-orang dewasa kalau bikin karya juga keteteran menggunakan perspektif yang sangat luas. Kalau kata Pak Ibda, tidak ada batasan masalahnya. Nah, itu angel. Nah, dalam penciptaan puisi, berbicara soal ide itu untuk membatasi wilayah yang terlalu luas karena tema selalu saja umum. Maka, dahulukan pengetahuannya, dalami keterlibatan anak terhadap sesuatu hal, barulah persempit wilayahnya. Dari situ nanti ada proses penciptaan. Bagaimana penciptaannya? Sebentar. Kita bergerak ke invensi. Sudah nih, kita selesai di ide. Apalagi yang harus kita pikirkan? Invensi. Teman-teman, invensi itu serapan dari invention, bahasa Inggris. Artinya temu. Ada juga bahasa Inggris yang artinya temuan juga, discovery. Apa perbedaan invention dengan discovery? Discovery itu
ibarat Columbus yang menemukan Amerika. Amerikanya sudah ada, ditemukan, lalu dinamai. Artinya yang ditemukan ini memang ada. Itulah discovery. Tapi invention atau yang kita sebut invensi, itu temuan dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti penemuan bola lampu dan semacamnya. Jadi invensi dalam perpuisian bukan discovery. Oleh sebab itu hati-hati teman-teman. Jangan sibuk membuka kamus, karena sibuk membuka kamus berarti melakukan discovery. Harusnya sibuk menciptakan bahasa dari tubuh kita sebagai makhluk sosial, pengguna bahasa, menggali bahasa dari konstruksi sosial kita, menggali bahasa dari konstruksi budaya kita. Barulah di situ ada yang disebut bahasa sastra. Sehingga anak-anak tidak kemudian sibuk diajarkan metafora yang rumit-rumit. Karena anggapan kita adalah kamus. Tanah air bahasa anak-anak adalah dirinya sendiri. Lingkungannya sendiri. Pikirannya, keluarganya, teman-temannya, gurunya. Itu tanah air bahasa anak-anak. Tidak bisa bahasa itu dilahirkan dari kamus. Nah, invensi ini berkaitan dengan tadi. Kalau dimulai dari penemuan bahasa itu, bahasa yang dekat dengan pribadinya, penggalian yang dekat dengan lingkungannya, penggalian yang dekat dengan kebudayaan, kemungkinan invensi itu dapat terjadi. Tetapi jika sejak awal kita mengajarkan anak-anak, kata-kata puisi yang indah itu begini loh. Jangan lakukan itu. Karena tidak ada kata yang indah. Tidak ada. Indah itu perspektif kita atas sesuatu. Tapi puisi, keindahannya itu terletak pada kekonkretannya. Sesuatu kata menjadi indah bukan karena kata, suatu puisi menjadi indah bukan karena kata, tetapi karena konstruksinya konkret. Apa yang disebut konstruksi yang konkret? Kalau kita bicara sedih, itu kan abstrak. Sedih itu abstrak. Tidak. Maka dia dipinjam lewat metafor. Pagi ini, hariku seperti tali sepatu yang putus. Itu kan kesedihan, dikonkretkan. Atau kalau kita contoh, Hairil Anwar, saat dia hendak mengatakan kepedihan, dia tidak mengatakan pedihnya, tetapi dia menunjukkan lewat kata-kata kalimat-kalimat aktifnya. Barangkali begini nanti jadinya, kau kawin, beranak pinak, berbahagia. Sementara aku mengembara serupa Hasperos dikutuk sumpai Eros. Kau tidak akan apa-apa. Sementara aku terpanggang tinggal rangka. Teman-teman, di sini hati-hati. Bagaimana memahami bahasa puisi? Kalau kita bredel puisi-puisi Hairil Anwar itu nggak ada kata yang aneh. Mana ada kata yang aneh? Kekuatan puisi Hairil ada pada kekonkretannya. Itu ada pada permainan imajinasinya, permainan citranya. Baru ketiga, nanti invensi segala macam saya jelasin di belakang. Ini hanya pembukaan. Lalu ketiga, itu ada di wilayah penciptaan. Penciptaan itu proses, cara, dan perbuatan mencipta. Ya. Proses, cara, dan perbuatan mencipta. Tanpa proses, tidak ada penciptaan. Tanpa cara penciptaan, tidak ada yang tercipta. Tanpa perbuatan mencipta, tidak ada yang tercipta. Maka mesti kita lihat dari tiga aspek itu. Tiga aspek definisi penciptaan, proses,
cara, dan perbuatan mencipta. Apa yang disebut proses, apa yang disebut perbuatan, apa yang disebut cara dalam penciptaan puisi, nanti saya jelaskan. Tapi saya izin silent dulu Mas Ibda karena azan di sini. Monggo diambil alih dulu. Ya, saya menyimpulkan aja ini. Memang kalau kita mendengar paparan ini menarik ya. Pertama, pembelajaran sastra anak yang selama ini di SDMI khususnya itu memang tercerabut dari apa yang disebut dengan pemotongan ide, pemotongan penciptaan dunia anak pada anak itu sendiri. Kemudian ada semacam pengambil alihan bahwa anak itu dipaksa layaknya orang dewasa. Dalam konteks ini adalah dipaksa menguasai sastra anak, puisi anak lah ya sebut saja, seperti layaknya orang dewasa seperti itu. Nah, maka dari apa yang disampaikan Mas Rois ini sebenarnya ya realistis ya. Kita temukan beberapa perlombaan itu banyak sekali naskah-naskah yang hadir dari guru, bukan dari anak sendiri, bukan original seperti itu. Nah, harapannya dengan pengalaman ini tentunya memberikan tamparan pada para guru-guru khususnya yang berbuat curang dan itu memutus kreativitas ya, memutus daya imajinasi ya, memutus nalar kritis anak melalui sastra, memutus dunia mereka, memaksa anak dewasa dini. Tapi juga problemnya ini Mas ya, anak-anak karena realitasnya itu dewasa dini sehingga mereka mau tidak mau. Kalau saya diskusi sama Mas Niam itu gini, apa ada ya sekarang itu lagu anak ya, lagu anak hari ini tuh lagu orang dewasa. Itu contoh kecil aja karena anak-anak yang dinikmati di gadget YouTube ya itu kan lagu orang dewasa semua. Jadi tidak ada penjenjangan atau algoritma urut-urutan antara ini loh lagu anak, ini loh lagu tradisional, ini loh lagu orang dewasa. Nah, yang terjadi seperti itu, anak-anak dewasa dini lah gampangannya. Nah, dalam sastra tentunya, Mas Rais tadi sudah mengelaborasi dengan gamblang bahwa ada perbuatan yang ya dalam tanda kutip tercela ataupun bisa sebagai kejahatan karena itu membunuh kreativitas, membunuh imajinasi, membunuh dunia anak secara umum. Dan ini saya kira kalau dibiarkan tentu akan berbahaya ya, apalagi sahabat-sahabat semua ini mau nggak mau nanti ke depan berhubungan tidak hanya dengan siswa kalau guru, tapi juga akan berpotensi ini tertularkan pada anaknya masing-masing. Nah, karena ini rata-rata kalau PGMI ini Mas, perempuan seperti itu. Mungkin itu simpulan saya, ini mungkin ada yang kurang Mas. Lanjut Mas. Oke, lanjut. Slide-nya, takut lupa-lupa. Oke, itu tadi terakhir soal penciptaan. Ada proses, ada cara, ada perbuatan mencipta. 3 hal ini yang mesti kita perhatikan sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh. Apa yang disebut cara, apa yang disebut proses, apa yang disebut dengan perbuatan. Kalau kita berbicara proses, kalau kita berbicara cara, berarti kita perlu mengajarkan tentang kebahasaan karena penciptaan puisi itu pasti soal tata bahasa. Mengapa kata ini ada di sini, kata itu ada di sini. Tentu pembelajaran di dalam bahasa untuk anak-anak ini sangat berbeda ketika kita memberikan pengajaran. Misal, kita mau berbicara kalimat saja. Oke, kita kalau ke orang dewasa mudah mengatakan suatu susunan kata yang dapat disebut kalimat setidak-tidaknya dia memenuhi 2 unsur utama, subjek dan predikat. Suatu susunan kata tak mengandung subjek maka dia tak dapat disebut, atau satu kata tak mengandung predikat maka dia tidak dapat disebut kalimat. Pertanyaannya, kalimat itu mudah tidak dipahami? Tidak. Karena anak-anak juga nggak ngerti subjek itu apa, predikat itu apa. Meski kita telah menerangkannya. Oleh sebab itu, dekati dengan pengalaman. Apa yang disebut pengalaman?
Misalkan seorang anak-anak menulis sebuah puisi, seorang anak menulis sebuah sedih, luka, merana. Lalu di situ tugas kita tinggal nanya, Dek, yang sedih itu apa? Siapa? Ya orangnya siapa? Nggak tahu, namanya nggak ada nama. Kayaknya keren deh kalau dikasih nama. Coba kamu namai seseorang itu. Yang kamu bilang sedang sedih itu siapa? Kalau memang kamu nggak punya nama, namain aja. Seperti kamu menamai bonekamu, menamai kucingmu, menamai benda-benda yang kamu suka. Oh iya, kata anak-anak. Kemudian baru kita bilang, itu tuh namanya subjek. Kalau sedih itu, kalau seperti itu, predikat keterangannya. Kalau, sedih itu predikat. Kalau misalnya seorang anak bersedih di kamarnya. Kamar itu tempat. Pelan-pelan begitu. Sangat pelan sekali. Saya kalau melakukan pelatihan penciptaan puisi untuk anak-anak beberapa kali di beberapa dinas, saya bilang syaratnya satu, harus ada lapangan dan maksimum hanya 100 orang. Kenapa? Anak-anak dalam pelatihan penciptaan puisi, saya tidak memberikan materi. Tapi saya bilang anak-anak bertebaranlah, nanti kakak yang akan menemui teman-teman. Saran kakak, coba tulis apa saja benda yang teman-teman lihat di sekitar lapangan. Nanti saya mendekati mereka. Kamu nulis apa? Iya kak, ada pohon, ada bunga, ada ini. Kan dia nyebut pohon. Kita kadang harus ngomong tuh, Dek, emang ini namanya pohon apa? Nah, gitu. Jadi pelan-pelan diajarkan soal spesifikasi, tapi kita tidak perlu mengatakan harus spesifik. Nah, memang mendidik anak-anak menulis puisi itu Masya Allah. Tetapi, jika berhasil, ini akan membentuk kecerdasan puitik. Dan kecerdasan puitik itu sangat dahsyat bagi nalar manusia. Oleh sebab itu, Mas Ibda, aku paling jengkel serius ketika ada guru yang mensabotase puisi muridnya. Kalau boleh itu disebut dosa besar, saya sebut itu dosa besar terhadap dunia pendidikan. Atas nama piala, atas nama apa, saya tidak paham, tetapi sampai detik ini bukan 1-2 orang, tapi katakan saya jadi juri, saya mendapatkan lebih dari 70% itu puisi gurunya. Dan ini kejahatan sistemik yang harus dipahami. Itu soal tadi cara, bagaimana dengan proses-proses berkaitan dengan ilmu pengetahuannya tadi sebelum saya bilang. Dideketin, kalau dikasih tema dalam suatu lomba, dikasih lihat objeknya, dikasih pengetahuan secara perlahan soal objek atau tentang suatu tema itu, kemudian tanyakan pada orang itu, pada anak-anak, kamu ada nggak kenangan soal ini, kejadian soal ini, atau cerita temenmu soal ini? Ada, yuk kita bikin dari situ. Itu mempersempit dari tema yang umum itu. Sehingga puisi itu dapat menawarkan sesuatu yang kita sebut invensi. Kok invensi lagi? Nanti saya jelaskan. Kemudian bagaimana dengan perbuatan? Kalau tadi cara tentang perbuatan. Ya perbuatan adalah proses menulis. Jadi teman-teman dari 3 tadi soal penciptaan, tentang cara berarti soal bagaimana linguistiknya, bagaimana kebahasaannya, tapi tolong sampaikan kebahasaan kepada anak-anak dengan percontohan-contohan, dengan contoh-contoh, dengan praktik-praktik. Kalau proses berarti soal pengetahuan dan sebagainya, pengenalan dan sebagainya. Kalau perbuatannya adalah menulis itu sendiri. Jadi 3 poin ini saja yang didalami untuk bisa mengajarkan anak-anak untuk puisi. Next, Mas. Sudah ya? Nah, oke. Elemen terpenting dari segala macam puisi bukanlah struktur, rima, metrum, baris, atau bahasanya. Elemen terpenting dari puisi adalah ide. Ide tak berarti isi atau topik.
Anda bisa menulis tentang sebuah pohon semata demi tulisan tentang pohon, tulisan yang berakhir mengenaskan. Puisi nonsen yang tak mencerahkan atau menghibur siapapun. Puisi yang miskin ide itu cuma menjelaskan betapa membosankannya ia. Itu salah satu nukilan dari esai penyair Michael Burleigh dalam The Art and Craft of Poetry. Dia mengatakan bahwa betapa puisi-puisi miskin ide itu sangat mengenaskan. Apa sih yang dia maksud tadi soal pohon? Ini, kita sering perhatikan, tadi saya sudah singgung di awal. Saya bahkan pernah membaca satu puisi penulis yang cukup terkenal dan mengenaskan. Tahukah kau embun, dia akan pecah jika jatuh ke tanah. Ya dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, dia namanya embun jatuh ke tanah itu pecah, nggak usah diomong di puisi. Begitupun terjadi pada persoalan ketika orang menciptakan puisi tentang hujan. Hujan jatuh ke bumi membasahi tanah. Dari Adam sampai Nabi Muhammad, itu namanya hujan. Itu dari langit turun ke tanah, basahlah tanah itu. Itu yang disebut mengenaskan. Itu yang disebut puisi tanpa ide. Praktiknya seperti apa sesungguhnya puisi beride itu? Seperti apa? Next. Oke, di sini saya ngambil contoh tentang pohon dan gelas agar lebih mudah dipahami. Next, Mas Ida. Teman-teman, kalau kita melihat gelas kosong di meja, ketika anak-anak kemudian diminta untuk menulis puisi tentang gelas kosong di meja, kecenderungannya adalah akan menulis puisi gelas kosong di meja atau di atas meja. Itu artinya pikiran tanpa ide tuh. Ya udah realitas saja begitu, nggak ada apa-apa. Nggak perlu ditulis jadi puisi juga. Dan puisi tidak memerlukan itu. Lah kalau sudah beride seperti apa jadinya? Bisa jadi kekosongan di dalam gelas pada suatu meja. Idenya apa? Kekosongan. Atau meja yang menopang kekosongan gelas. Idenya apa? Penopang kekosongan. Pohon misal, pohon mangga di halaman rumah. Kalau hanya pohon mangga di halaman rumah, berdaun hijau, menyejukkan nafas, tumbuh rindang, dan semacamnya, itu tidak perlu puisi untuk menuturkannya. Karena kenyataan tentang pohon itu jauh lebih jelas daripada puisi. Jauh lebih estetik daripada ditulis oleh puisi. Akan berbeda ketika kita mengalihkan idenya menjadi kepedihan pohon mangga di halaman berdebu. Entah dia sebagai satu simbol, entah itu sebagai apa. Nyanyian pohon mangga pada pedih halaman. Ide ini bisa muncul jika, balik lagi tadi, ada kedekatan antara tema dengan si penulis. Ada pengetahuan antara tema, antara objek dengan penulisnya. Ada pengalaman, dan yang nggak kalah penting, ada gairah, ada kehendak. Penulis puisi tanpa kehendak, tanpa gairah, seprofesional apapun dia, itu dapat dipastikan puisinya tidak punya nyawa. Saya beberapa kali juga melakukan itu, mencoba menulis puisi yang sayangnya tidak bergairah. Dan saya merasa puisi saya itu sangat menyedih. Kenapa harus berbasis pengetahuan, teman-teman? Sekali lagi, adanya penemuan semodel listrik, tenaga uap, FB, medsos-medsos yang hari ini ada, itu berdasarkan pengetahuan atas sesuatu yang ada terlebih dahulu. Untuk kemudian menciptakan sesuatu yang mesti ada di masa depan. Andai kata seseorang diminta untuk menciptakan kebaruan tanpa pengetahuan, itu nonsens.
Dan kebaruan tanpa trigger, tanpa inspirasi, itu nonsen bagi makhluk. Ini pun mungkin berkaitan dengan definisi puisi itu sendiri. Kita sering mendengar definisi puisi itu adalah karya yang terikat pada sajak atau persajakan dan semacamnya. Ingat, Al-Quran juga mengandung sajak, as-sajah, mengandung bunyi, mengandung sajak. Tapi betulkah puisi itu berdefinisinya mengandung sebuah karya yang terikat pada rima atau terikat pada persajakan? Yang terikat pada persajakan banyak sekali. Novel-novel juga sebetulnya bisa terikat pada persajakan. Novel-novel yang bagus itu punya bunyi yang bagus. Nah, di sini saya lebih menyepakati satu definisi yang pernah diangkat oleh teman saya di sini. Puisi definisinya adalah berasal dari poiesis, bahasa Yunani, yang artinya adalah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi kan menciptakan sesuatu yang dari ada, tidak ada sama sekali menjadi ada, itu kan hak prerogatif dewa pada perspektif orang Yunani masa itu. Maka definisi puisi itu diturunkan menjadi pautan, yaitu penciptaan sebuah karya atas pendekatan tertentu. Nah, di bawahnya baru ada kesepakatan soal apa ciri khas dari sebuah puisi. Jadi teman-teman, untuk menciptakan suatu temuan, suatu invensi, pertama ya harus ada inspirasinya, harus ada pengetahuannya, harus ada gairahnya, dan harus ada keberanian. Nah, anak-anak pada persoalan ini misal tinggal diturunkan saja grade imajinasinya atau turunkan grade paparannya, bahasa kita ketika menyampaikan. Gelas kosong di atas meja. Kalau anak-anak itu gimana? Nih, bisa saja kita arahkan untuk menanyakan, kamu pernah dengar tidak denting gelas? Pernah, Kak? Gimana rasanya denting gelas? Kalau dengar denting gelas, gimana rasanya? Biasa aja. Masa sih? Nggak pernah ngerasain apa-apa? Enggak. Coba dengar lagi, ting. Cuma pejamkan matamu. Ada yang kamu rasain nggak? Seru, Kak, ya? Serunya kenapa? Terus begitu tuh. Ya, mau tidak mau namanya pendekatan. Memang seintens itu. Jika kita tidak intens mendekati anak-anak yang menulis puisi, jatuhnya tadi nggak sabar. Ditulisin saking capeknya, udah dikasih tugas sama kepsek, ada beban harus bawa pulang piala, nggak sabar ngajarin anak-anak soal pendekatannya. Ya wes, ujungnya adalah menuliskan puisi untuk anak-anak, dan itu kejahatan yang sangat besar. Next, Mas Ida. Sebentar, aku berapa menit, Mas? Soalnya kan ada baca juga ya. Nah, nanti kita selesai di 15.40 atau 50, nanti tanya jawab. Oh iya iya. Ya rada cepet ya. Yang penting paham lah ya. Ya, siap. Oke, next. Itu invensi udah dijelaskan. Next, Mas. Ini kemarin saya kasih beberapa hal untuk guru-guru. Rawa Arum itu sebuah rawa, stasiun Jombang itu sebuah stasiun yang bersejarah. Saya tanya sama guru-guru, tahu Rawa Arum? Tahu. Tahu stasiun Jombang? Tahu. Tahu sejarahnya? Tidak. Tahu bagaimana pembangunan stasiun Jombang? Tidak. Oh, berarti Anda tidak akan bisa menulis puisi tentang stasiun Jombang. Lalu saya turunkan, Anda tahu hujan? Tahu. Punya pengalaman pada hujan, tentang hujan? Punya. Apa? Waktu kecil hujan-hujanan. Tapi waktu kita gede, pernah ada suatu keadaan, kejadian yang sangat menyedihkan. Apa saya bilang? Longsor gara-gara hujan di kampung saya. Berarti saya bilang, hujan itu pada puisi Anda, itu adalah hujan adalah kaki anak-anak berlari dengan tawa. Hujan adalah kepedihan. Jadi ada kepedihan, ada kebahagiaan. Nah sekarang tugas Anda menyusun dari kepedihan dan kebahagiaan itu menjadi substansi hujan pada penemuan Anda. Nah gitu tuh konsep penemuannya. Mudah kan dipahami ya?
Jadi hujan, pengetahuan, pemahaman, pengalaman dicampur jadi satu, dia diformulakan, dijadikan temuan. Saya kebetulan kuliah di teknik kimia. Bagaimana menciptakan satu zat itu, sering sekali kami melakukan percampuran antar zat. Bukan menciptakan zat. Ya kita kan manusia, nggak bisa menciptakan. Tetapi kami sebagai seorang teknik, ya, orang-orang yang menggeluti dunia teknik yang harus terukur dan sebagainya, ya tinggal mencampur satu zat dengan zat yang lain dan kita memproyeksikan zat apa yang akan lahir. Begitupun puisi. Langit senja misal, mau dari mana kita berbicara langit senja? Mau dari soal sosial, soal diri kita sendiri, soal sejarah, bisa dikemana-kemana kan ini senja ini. Contoh, langit senja 945. Soekarno-Hatta. Selepas Soekarno-Hatta menyatakan merdeka, hening dan tanya, saling berhadapan. Dari langit senja. Langit senja berbicara tentang diri sendiri. Langit senja adalah sepasang mata kita ketika kanak-kanak. Nah, itu idenya tuh. Itu temuannya tuh. Jadi jangan bilang langit senja warnanya merah di langit, ya ampun, dari zaman Nabi Adam. Udah begitu. Dan nggak pernah berubah. Jadi puisi tidak boleh melakukan sesuatu yang bersifat tanpa itu. Nah, ini contoh-contoh yang saya berikan. Nanti ini bisa teman-teman sadur untuk anak-anak. Jadi buatlah daftar seperti ini yang ada di masyarakat di sana. Bagaimana daftar, misal ada tempat bersejarah, ada taman, ada sekolah, suruh mereka nyeritain apa kaitan mereka dengan tempat-tempat itu atau dengan benda lah. Jadi buat daftar-daftar seperti ini, kemudian ajak anak-anak menemukan sesuatu dengan cara yang tadi saya lakukan. Itu mudah dan anak-anak lebih happy diperlakukan seperti itu karena kita memperlakukan mereka sebagai pribadi yang memang berhak mendapatkan pengetahuan kesusastraan, bukan yang digadang-gadang untuk menjadi produsen piala. Next. Produsen piala. Ini simpel saja dulu. Penciptaan puisi berkenaan dengan penguasaan teknik seni penulisan, ya, pengetahuan, keterampilan, kepemilikan konsep, proses progresif, gairah itu normal ya. Terampil itu berarti memiliki keahlian, tapi itu memerlukan proses yang panjang. Kepemilikan konsep itu berkaitan soal warna puisinya, warna karyanya. Contoh misalkan seorang anak kecil yang tinggal di sebuah kampung yang dekat dengan nelayan tentu akan berbeda menulisnya dengan anak-anak yang menulis puisi di pesawahan. Berbeda juga anak-anak yang ada di kota. Kadangkala saya membuat tes begini, termasuk ke guru-guru. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan Anda pegang kertasnya. Oke, sudah. Sekarang saya minta gambar pemandangan, saya bilang gitu kan. Hitung sampai 10 detik. Saya berilah hitungan 10 detik. Oke, sudah 10 detik, angkat kertasnya. Ketika mereka mengangkat, apa yang terjadi? Gunung, sawah, dan matahari. Semua. Gunung, sawah, dan matahari. Ini karena kita sendiri tidak sadar ruang. Wong kita sudah ada di kota yang penuh dengan, kalau saya misalkan di Gaksa, pemandangan yang saya sebut pemandangan itu asbak rokok, barang-barang berantakan, itu pemandangan. Nah, ini kepemilikan konsep itu balik lagi selalu dekat dengan lingkungan, kultur, pengetahuan, dan sebagainya. Anak-anak coba diajarkan konsep itu, bagaimana caranya? Udah tadi saya sudah sampaikan, dekati. Sampai pada tempat tersempit yang sudah jelas batasan-batasannya, sehingga anak-anak itu lebih punya konsep tentang puisinya. Dan kita ketika membaca puisi anak-anak, kita akan bahagia banget, karena beda-beda.
Suatu ketika aku menjadi juri lomba cipta puisi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang menang tuh sederhana sekali puisi. Aku pergi ke pantai, lalu melihat burung-burung terbang. Ada matahari, selamat tidur. Gila, saya bilang ini puisi. Gila, sependek itu puisinya. Tapi saya sampai ingat. Keren tuh Mas, keren. Iya. Jangan tidak percaya kepada imajinasi anak-anak. Kebayang loh, aku sampai ingat itu puisinya walaupun saya lupa orangnya. Sependek itu. Tidak pernah, mungkin kita orang dewasa kan berpikir ke pantai mau ngapain, tapi dia cuma mau ucapin selamat tidur. Ini keren. Nah, itulah kepemilikan konsep. Kemudian proses yang progresif nanti tentu harus didorong dengan penerbitan-penerbitan karya anak, didampingi dengan penerbitan-penerbitan karya guru, karena suka tidak suka kita ke anak-anak tentu harus didorong dengan apresiasi. Oleh sebab itu saya tidak terlalu sepakat dengan beberapa kawan-kawan yang mengatakan, aduh ini sastra bisa rusak kalau banyak penerbitan nggak jelas begini. Kalau saya sebaliknya, nulis sastra itu macam-macam tujuannya. Ada untuk berbahagia, untuk mengapresiasi, memberikan kesempatan. Bahwa kelak siapa yang akan hidup di dunia kesusastraan sebagai sastrawan sih silakan saja. Tetapi setiap manusia itu harus didekatkan pada sastra. Jadi sastra tidak boleh di Menara Gading. Sudahlah sastra ditaruh di Menara Gading, sastrawan pada ribut. Masyarakat sekarang tak mengenal sastra. Mereka tak tahu pentingnya sastra. Wong kalian yang nggak turun. Gimana? Jadi bagi saya tetap perlu diapresiasi penerbitan karya anak-anak. Jangan, tapi mohon jangan dituliskan ya. Itu mohon banget. Gairah, tadi gairah saya sudah katakan, anak-anak akan bergairah menulis puisi jika mereka merasa menemukan sesuatu dalam puisi. Contoh, aku waktu SD sudah nulis puisi. Kenapa? Karena aku nggak punya teman untuk main dan nggak punya teman untuk nggak punya musuh untuk berantem. Jadi seumur hidup saya itu betul-betul nggak pernah mukul dan tidak pernah dipukul. Hidup saya itu begitu. Jadi satu-satunya jalan yang membuat saya berbahagia sebagai anak-anak adalah menulis puisi. Nah, dekati anak-anak dari gairahnya. Misal mereka suka main game, ya udah ajak main game, habis itu nulis puisi tentang game. Apa susahnya? Anak-anak suka main bola, ya sudah, minta mereka nulis tentang apa yang mereka sukai dari bola. Nggak perlu puisi itu selalu soal senja dan hujan. Puisi bisa soal bola, soal game online, bisa soal boneka, bisa soal macam-macam lah. Dan biarkan itu diserahkan pada anak-anak. Dari situlah kemungkinan anak-anak akan bergairah pada puisi. Kalau belum apa-apa diajarkan, ayo anak-anak nulis tentang bangsa Indonesia, mereka nggak peduli. Apa itu Indonesia? Boleh kita dekati Indonesia, tapi lewat apa? Main bola. Indonesia adalah bola sepak di lapangan yang gundul. Ketika hujan turun, aku dan teman-teman berlari. Ya. Gitu tuh. Jadi tolong agak dikonkretkan pemahaman kita tentang anak-anak, karena anak-anak itu tidak boleh dibuat sangat bias soal penciptaan karya. Semakin bias anak-anak, semakin tidak mungkin mereka mendekati puisi, semakin kita masukkan sesuatu yang bukan diri mereka, mereka semakin ogah. Dan semakin jauh manusia dari bahasa, dari kesusastraan, semakin kacaulah suatu bangsa. Salah satu contohnya adalah Indonesia sebagai pengguna media sosial yang paling barbar dan negara yang konon kurang gemar baca. Jadi ini menarik ke komposisinya. Satu sisi nggak suka baca, satu sisi ngomongnya paling banyak itu katanya. Nah, itu kemungkinannya karena waktu kecilnya nggak diajarkan sastra. Next, Mas. Ini juga teman-teman cara ada akrostik
bisa banyak di Google, tapi ini saya sampaikan soal melukis dari pengalaman. Adaptasi dari teknik mikrolukisan. Minta anak-anak, ini mau orang dewasa ya, anak-anak tinggal sesuaikan saja. 1, meninggalkan rumah saat duduk di kelas 3 sekolah dasar. Tinggal di rumah nenek, membantunya membereskan rumah. Tak punya waktu bermain, kehilangan teman bermain. Gemar menulis puisi di dinding lantai 2 nenek. Meninggalkan rumah nenek pada usia 16 tahun, menggelandang di Cilegon, ikut organisasi pemuda di Cilegon sampai usia 21 tahun, memutuskan menempuh jalan ke penyairan pada usia 22 tahun, menjadi penyair. Abah meninggal ketika saya berusia 30 tahun, ketika baru menikah dan istri sedang mengandung anak pertama. Anak perempuan yang saya beri nama Yasmin lahir tepat 100 hari kepergian. Dari sini nanti saya akan ceritakan sebuah puisi. Apa pentingnya melukis dari pengalaman? Agar puisi yang kita hadirkan benar-benar punya cerita. Perbedaan sastra dengan filsafat, sastra itu bercerita, filsafat konsepsi. Kadang-kala orang bersastra kayak berfilsafat. Kadang-kadang orang berfilsafat seperti orang bersastra. Tapi ini soal melukis dari pengalaman ini nanti saya berikan lembarannya Mas Ida, karena ini sebenarnya panjang nih, tapi saya belum sempat merunut bagaimana si poin-poin ini menjadi puisi. Aku belum sempat. Tapi sebagai gambaran, ini dari 11 poin yang saya tulis dalam pengalaman hidup saya, itu akan menjadi puisi. Dan ingat, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, dan mari kita bayangkan, kalau semua orang menulis seperti itu, kita akan melihat sebuah dunia yang utuh dalam suatu antologi puisi. Tidak lagi kita temukan antologi puisi bertema bangsa Indonesia, isinya semua sama, dari Sabang sampai Merauke, tarian, dan nyanyian. Itu terlalu umum dan tidak bergairah. Next, Mas. Ya, ini Epifani itu, tapi next lah. Panjang sekali soalnya. Next, panjang juga. Next. Next, ini nanti dibagi ke anak-anak aja, ke teman-teman, Mas. Oke. Itulah kira-kira untuk penciptaan puisi. 3 poin saja, 3 hal penting saja, yang setiap poinnya kita pahami, kita breakdown, dan kita buat susunan-susunan kerjanya, dan disitulah kita akan menemukan cara yang sangat mudah untuk mengajarkan anak-anak menulis. Ini pun cara yang dapat diimplementasikan oleh teman-teman jika teman-teman pun ingin bisa menulis sebuah puisi. Itu kira-kira untuk penciptaan puisi. Mas, ini mau disambung ke pembacaan nggak? Waktunya, Mas. Waktunya sering ya. Ya, penciptaan dulu lah. Oke, gitu ya. Terima kasih Mas Roes, luar biasa. Banyak hal. Kalau saya berfilsafat dengan bersastra nggak ada bedanya kalau saya. Apa-apa lah. Metaforanya pun diksinya hampir sama ya. Monggo teman-teman, jika ada pertanyaan, ini kayaknya pada tersepona, pada malu menampakkan dirinya. Monggo sambil on cam untuk bertanya jika ada yang perlu ditanyakan. Monggo teman-teman, saya beri kesempatan waktunya. Ayo. Silakan loh, kami beri waktu masih 10 menit untuk tanya. Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, langsung aja ke Mas Roes. Monggo. Ya, nama saya Handari Pasaidia dari kelas PJMI 5A. Baik, yang saya tanyakan adalah mengenai sastra, terutama di bidang puisi ini di konteks pendidikan dasar saja nih, Pak. Maksudnya, maksudnya di lingkup anak-anak SD. Nah, sering menjumpai anak-anak SD itu kalau membuat puisi itu sering menggunakan kata-kata yang sama diulang-ulang terus. Nah, seperti itu, gimana cara kita untuk bisa memancing mereka
maksudnya gini, ketika mereka sudah di luar pembelajaran membuat puisi tanpa didampingi pun mereka bisa membuat puisi yang bagus, tidak hanya mengulang-ulang diksi yang sama seperti itu. Kira-kira untuk trik atau strateginya seorang guru itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke. Bisa ditangkap Mas Rais ya? Yes, ya. Pengulangan diksi atau kata ya pada anak-anak, misalnya ibu, kamu, begini, begitu terus. Pengulangan diksi itu pernah sering aku lakukan waktu kecil. Karena ternyata saya nggak punya kata-kata yang lain. Serius, waktu kecil saya sering sekali mengulang satu diksi. Sehingga sepupu-sepupu saya itu kadang itu lagi sih yang dipakai katanya. Tapi ketika itu saya tidak tahu harus kata apa. Nama anak-anak. Baca waktu itu saya nggak suka baca karena nggak ada buku yang bisa dibaca di kampung. Dari pengalaman itu ternyata kita bisa dekati anak-anak dengan struktur yang tadi saya buat itu. Diminta anak-anak untuk membuat susunan pengalaman hidup mereka. Lalu di bawahnya nanti ada yang disebut pengalaman puncak, ada epifani dan sebagainya. Nanti saya kasih contohnya. Dan di situ tuh ada cerita yang akan disampaikan oleh anak-anak secara terus terang. Nah, dari keterus-terangan itu kita sebagai guru boleh membantunya mengidentifikasi mana kata-kata yang puitik. Ini bagus nih menurutmu. Jadi sebetulnya kami, kenapa saya sebut kami, kan saya pernah merasakan pedihnya menjadi anak-anak yang nulis puisinya sama melulu. aku nulis puisi tiap malam, tetapi diksinya sama terus. Karena memang keterbatasan bahan bacaan, coba diimbangi dengan bahan bacaan, tetapi saran saya, tolong jangan diberi bacaan puisi Taufik Ismail, Khairil Anwar, Muhammad Rais Nari, dan sebagainya. Bacaannya cukup cerita anak, karya-karya sastra anak, dan sebagainya. Ini pun harus dikoreksi di tataran di kementerian. Di Cilegon udah saya ubah semua. Jadi di Indik saya sudah minta semua teks puisi yang masuk sekolah itu yang dewasa dikeluarkan dan dimasukkan ke sastra anak. Saya masih mendapati SMP, SD itu membaca puisi gugur. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tidak bisa menegak. Setelah ia lepaskan pelor dunia. Ada sadistik segala macam di situ. Nah, ini jadi soal. Jadi nanti beri buku-buku agar membaca, tapi jangan diminta untuk membaca puisinya orang-orang dewasa. Tapi bacalah buku-buku yang sesuai dengan dunia mereka. Ini pun sama sebetul kasusnya Mas Ibda dengan lagu. Suatu ketika gini, saya ngejuri lomba baca puisi, waktu itu di dinas mana saya lupa. Puisi yang diberikan panitia kepada peserta adalah puisi W.S. Rendra dan Khairil Anwar. Wah, ini saya pikir gimana ya? Ketika hasil penjurian itu keluar, saya kan memang terbiasa membuka diri untuk siapapun yang mau protes. Kan? Ayo, teman-teman yang mau protes soal hasil penjurian, kita diskusi. Waktu itu ada yang nanya, Kang, kenapa kok Kak Rois memenangkan peserta yang baca puisi kayak orang dewasa? Sementara Kang Rois sendiri selalu bilang bahwa anak-anak harus diajarkan cara membaca puisi sebagaimana mereka adalah anak-anak. Nah, saya jawabnya sederhana. Yang membingungkan tuh teks puisinya. Tidak mungkin seorang anak kecil menyanyikan lagu Agnes Monica yang salam hangat untuk cintamu. Habis itu dengan cara anak-anak, itu mustahil. Karena dari konteks si teksnya saja mendesak anak-anak untuk masuk ke dalam dunia yang bukan dunia. Nah, berkaitan tadi, silakan berikan bahan bacaan
berikan pengalaman dan terus latih dengan diminta untuk mencatat nama-nama benda, menyusun benda-benda itu, dibantu posisi subjek dan predikatnya, dibantu penyusunannya, logika-logika penyusunan. Kita menemani sampai tahap itu saja. Selebihnya biarkan anak-anak terus menjadi dirinya. Kira-kira begitu. Memang anak-anak akan selalu ngulang karena dapatnya segitu ya kita pakainya segitu aja. Dan itu pengalamanku banget dulu. Mas Ida. Monggo yang lain satu kali lagi mungkin untuk bertanya, mumpung masih. Sama-sama Hana, sehat selalu. Yang lain monggo. Kayak pada di jalan, Mas. Pada ning jalan ya kok. Satu kali lagi mungkin. Ya ada? Halo? Masih malu ya, Mas. Atau sudah gamblang kayaknya ya. Nah, untuk sore ini kalau tidak ada pertanyaan nanti kita sepakati mau lanjut kapan, tentunya berkaitan dengan penulisan ya, Mas ya. Kayak masih di penulisan deh biar clear, mungkin satu pertemuan lagi di bagaimana praktik penulisan, baru kemudian kita berbicara soal pemanggungan karya sastra anak. Ya, nanti kita sesuaikan jadwal karena ini jadwalnya nggak sesuai, Mas. Jadi mungkin teman-teman pada ada kegiatan lain tapi apa-apa, yang penting tetap jalan. Nanti saya ini sudah meminta mereka untuk ini menulis pantun dan puisi. Nanti coba tak download untuk tak kirimkan Mas Roes. Mungkin nanti setelah tekniknya selesai baru kita review gitu ya. Naskah teman-teman ya. Nanti produknya nanti kita bisa, kalau layak ya kita bukukan seperti itu ya. Kalau yang dulu memang cerita bergambar, Mas. Jadi lebih ke desainnya ya. Sih. Lebih ke desain. Cara konten ini ceritanya, alurnya, tokohnya itu ya lumayan, tapi ya menurut saya menangnya di desain saja, enggak iyalah kalau cerita arah itu. Mungkin itu ya. Terima kasih Mas Roes yang sudah saya selaku moderator aja di sini menjembatani teman-teman untuk bisa menerima praktik baik, pengalaman yang sudah melalang buana ke berbagai negara bisa kita duplikasi di pembelajaran sastra anak sekolah dasar. Demikian mungkin yang bisa saya antarkan, orang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Mohon maaf bila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit. Terima kasih teman-teman.